Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abraham Maurits Talakwa dan saya memiliki NRP 50262011141 dan saya berasal dari kelompok N6 Manajemen dan Proses TI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur manajemen yang merupakan bagian dari wiki manajemen dari kelompok N6. Oke, jadi kita langsung masuk saja mengenai unsur-unsur manajemen. Nah, terdapat 6 unsur atau sumber daya yang dikelola oleh manajemen. Antara lain bisa kita lihat di sini, human atau manusia, yang juga sering disebut sebagai man, kemudian ada money atau uang, kemudian ada materials atau bahan, ada machine atau mesin, methods atau metode, serta markets atau pasar. Oke, kita akan bahas satu persatu dengan lebih detail. Untuk pertama, kita ada human atau manusia, atau yang juga sering disebut sebagai man. Nah, human atau manusia atau man ini merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, mengapa sumber daya manusia ini dianggap sebagai unsur yang paling penting? Nah, karena dalam segala kegiatan yang ada dalam perusahaan, anggapannya semua itu akan melibatkan manusia. Manusia atau orang yang akan dapat memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Manusia yang dapat melakukan pembukuan uang agar agar kedepannya itu dapat diketahui secara jelas, oh ternyata saya menggunakan uang itu untuk ini, oh saya menggunakan uang untuk membeli peralatan ini, oh saya mendapatkan pemasukan sejumlah seberapa besar dari perusahaan ini. Nah, anggapannya manusia ini sebagai aktor utama dalam segala proses yang ada dalam perusahaan. Oke, kita lanjut sedikit. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, manusia ini mengacu pada unsur manusia dalam sistem operasi, seperti yang tadi saya sempat sebutkan, sehingga manajemen manusia adalah salah satu tanggung jawab yang penting. Nah, manajemen manusia ini mengacu bagaimana manusia ini membutuhkan lingkungan kerja atau environment yang efektif dan efisien serta kondusif sehingga manusia itu dapat menghasilkan hal-hal tertentu atau ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha. Oke, kemudian kita lanjut sedikit mengenai uang atau money. Nah, saya senang untuk menyebut uang atau money ini sebagai darah daging dari suatu perusahaan. Mengapa? Karena uang inilah yang mengalir secara lancar dalam perusahaan. Anggapannya, dalam kebanyakan kegiatan yang ada dalam perusahaan, tentunya mereka itu akan membutuhkan uang. Uang ini termasuk salah satu unsur yang juga cukup penting dalam perusahaan. Ketika perusahaan eh, membutuhkan perlengkapan atau peralatan tertentu, mereka tentunya akan mengeluarkan uang agar bisa membeli peralatan atau perlengkapan tersebut. Dan tentunya eh, uang ini tidak bekerja satu sisi saja. Tidak hanya kita yang mengeluarkan uang, tapi uang juga akan datang kepada kita ke dalam perusahaan dalam bentuk pemasukan. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya teman-teman dan Pak Holil bisa baca sedikit dari wiki yang saya tulis ini, ada juga yang menyebutkan mengenai pengelolaan uang. Nah, pengelolaan uang ini termasuk salah satu eh, bukan unsur juga sih, tapi lebih kepada fungsi yang sebenarnya itu banyak ditinggalkan oleh orang atau banyak tidak diperhatikan secara baik oleh orang. Bisa kita ambil contoh yaitu mengenai UMKM. Nah, UMKM itu kenapa mereka itu belum tentu bisa eh, kenapa mereka belum tentu bisa sukses? Nah, karena ada unsur fungsi dari pendataan atau pembukuan uang itu yang sering tidak dihiraukan oleh orang-orang. Orang-orang menganggap aktivitas pembukuan itu sebagai proses sangat sangat terlalu ribet, terlalu lama, memakan waktu terlalu lama, sehingga banyak orang itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, pada akhirnya, ketika mereka itu membutuhkan uang dan tiba-tiba uang di persediaan mereka itu tiba-tiba tidak ada, tidak ada yang tidak ada sama sekali, mereka pun bingung karena, loh, tunggu ta, kok tiba-tiba
uang di bangku kok kosong ya? Dan mereka karena mereka tidak memiliki pembukuan atau pendataan itu, mereka pun tidak tahu apakah uang itu semuanya masuk ke pengeluaran lain-lain atau rekreasi atau hiburan, atau apakah banyak yang masuk ke ke biaya persewaan, apakah banyak juga yang masuk ke biaya telepon dan sebagainya. Itulah kenapa pengelolaan keuangan itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui, untuk diterapkan dalam perusahaan. Nah, kembali lagi saya mengacu pada pernyataan awal saya mengenai uang, bahwa uang itu merupakan darah daging dari suatu perusahaan. Ia akan mengalir eh, ke seluruh bagian dari perusahaan dimanapun ia berada. Uang digunakan untuk membayar sesuatu, uang akan masuk ke kita melalui pemasukan, dan juga kita akan membayar membayar anggota perusahaan, karyawan perusahaan juga dengan uang tentunya, bukan dengan daun. Nah, oke, sekian mengenai uang dan kita akan lanjut ke unsur-unsur selanjutnya. Nah, ada dua unsur yang menurut saya cukup ada kaitan yang spesial, kaitan yang erat, yaitu antara materials atau bahan dengan machine atau mesin. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian materials itu bahwa suatu perusahaan yang lebih tepatnya, eh, suatu perusahaan, terutama perusahaan industri, itu akan banyak kaitannya itu mereka tuh dengan bahan atau bahan baku. Nah, ketika suatu industri itu mereka itu memproduksi sesuatu, tentunya mereka tuh membutuhkan yang namanya bahan baku. Bahan baku ini bisa berbentuk banyak, bisa berbentuk kayu, bisa berbentuk besi, bisa berbentuk eh, bahan-bahan lainnya seperti baja dan sebagainya gitu. Nah, dalam suatu industri yang memproduksi sesuatu, kita ambil contoh mungkin industri pensil, tentunya mereka itu membutuhkan bahan baku yang dalam jumlah banyak agar mereka itu bisa melakukan proses produksi itu dengan baik. Nah, ketika suatu perusahaan industri itu tidak menyediakan bahan baku atau mungkin hampir kehabisan bahan baku, tentunya itu akan menghentikan proses produksi dan sekedar supaya tahu saja, perhentian proses produksi itu harganya sangat amat mahal. Mengapa? Karena ada hubungannya nanti dengan pasar dan juga demand market itu sendiri. Nah, intinya adalah bahwa suatu perusahaan pasti tentunya akan membutuhkan bahan baku untuk tersedia setiap saat. Mana mungkin suatu industri bolpen itu tidak memiliki tinta untuk dimasukkan ke dalam bolpen itu. Sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah melihat ada toko yang menjual bolpen itu tapi kosongan, nggak ada tintanya. Kan sebenarnya agak lucu kalau misalnya kita sampai terjadi ada seperti itu. Mungkin kalau ada pun, itu kalau menurut saya itu merupakan produk defect atau anggapannya produk yang gagal atau yang cacat, begitu. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan bahan, yaitu mesin. Ketika suatu industri itu ada proses pengubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi, dari dari tinta dan mungkin plastik saja tiba-tiba menjadi bolpen, tentunya ada unsur yang namanya mesin. Di sini tidak, menurut saya tidak semua orang, tidak semua pengrajin itu bisa mengubah eh, apa ya, seonggok plastik, dan juga mereka mungkin memiliki tinta dan mereka bisa mengubahnya menjadi bolpen langsung. Menurut saya tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dan disinilah ada namanya mesin. Nah, mesin ini berfungsi sebagai perantara dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, mesin inilah yang mengubah, yang menjadikan dari bahan baku itu kemudian dicetak, di-print, dan yang kemudian nanti outputnya adalah bahan jadi itu sendiri. Nah, mesin ini merupakan unsur pendukung yang tentunya itu cukup krusial ya dalam proses produksi tadi. Nah, oke, kita lanjut ke unsur selanjutnya yaitu metode. Metode ini bisa juga disebut sebagai
bagaimana suatu proses itu bisa berjalan secara efisien dan efektif. Nah, metode ini dilakukan terhadap apa? Metode ini dilakukan terhadap proses yang menggovern bagaimana suatu bahan baku itu bisa berubah menjadi bahan jadi, tapi tidak secara langsung. Jadi anggapannya metode ini berlaku pada banyak hal, dan salah satunya adalah mungkin pada proses produksi sebagai contoh. Nah, metode ini pada dasarnya adalah ia mencari cara bagaimana itu bisa kita mendapatkan output atau outcome yang paling efektif dan efisien. Begitu. Nah, metode ini akan tentunya memanfaatkan manusia sebagai yang mengemukakan metode tersebut. Nah, ini kembali lagi ke pernyataan paling awal saya, bagaimana manusia itu merupakan unsur yang paling penting dalam manajemen. Oke, yang terakhir adalah mengenai pasar atau market. Nah, mungkin beberapa orang yang mungkin mendengar pertama mengenai market, mungkin mereka akan berpikir, oh, market pasar yang seperti pasar tradisional yang ada di pinggir jalan, mungkin ada pasar tradisional yang di dekat belakang rumah Anda. Itu memang termasuk pasar, tapi pasar dalam konteks manajemen itu bukan hanya pasar-pasar konvensional. Nah, dengan adanya era digital ini, pasar ini kemudian uh, sudah mulai banyak berubah. Nah, seperti yang mungkin kita sering dengar belakangan ini, yaitu mengenai digital market atau digital marketing. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang memanfaatkan, oh maaf, ada juga beberapa perusahaan yang memanfaatkan pasar digital ini sebagai media mereka untuk menjual barang mereka, menjual produk mereka. Entah itu dalam bentuk barang, entah itu dalam bentuk jasa, yang karena tidak semua perusahaan atau industri itu merupakan Bernardi yang mungkin memiliki factory shop di depan pabrik mereka. Nah, sebagai contoh lagi, market ini merupakan unsur bagaimana suatu industri atau perusahaan itu bisa memasarkan produk mereka ke konsumen, bisa sampai ke konsumen, bisa didistribusikan begitu sih. Dan pasar sekarang sebenarnya itu ada banyak sekali macamnya, tidak hanya pasar seperti yang tadi saya sebutkan, tidak hanya pasar konvensional. Karena sekarang pun saya mengenal beberapa perusahaan atau industri yang menjual produk mereka langsung secara online. Seperti ada beberapa toko konveksi dan juga baju yang hanya menjual barang mereka secara online, jadi by call, by phone atau by internet gitu. Ada juga beberapa perusahaan yang akhirnya tidak harus menjualkan barang mereka itu melalui third party. Jadi sebagai contoh Rexus, kemudian ada juga Logitech, itu ada mereka tuh memiliki toko official mereka yang ada di Tokopedia, dan mereka menjual barang-barang mereka secara langsung di Tokopedia itu tanpa harus menjualnya ke pihak ketiga, seperti mungkin kita tahu di Marina atau di Plaza Marina atau mungkin di toko-toko di Tunjungan Plaza. Kan artinya mereka tuh harus menjualkan produk mereka ke pihak ketiga itu, kemudian dari sana mereka akan mendistribusikannya ke konsumen. Begitu. Oke, sekian dari saya mengenai 6 unsur manajemen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.